Sebuah pertanyaan yang sering kita tanyakan pada konsumen kami ketika beli sebuah laptop adalah, ini laptopnya yang dibeli mau sekali di-upgrade memorinya atau cuman dibantu install aja dan langsung digunakan? Kira-kira jawaban kalian apa, kawan? Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Untuk sebagian orang, browsing adalah sesuatu yang sangat biasa sekali. Terus sambil browsing, kalian pastinya nggak cuma membuka satu tab. Umumnya pasti 3, 4, atau bahkan 10 mungkin lebih. Nah, di sini ketika kalian membuka browsing udah tabnya banyak, terus kalian juga membuka aplikasi pengolah dokumen seperti MS Word ataupun Excel. Nah, ketika kalian menggunakan aplikasi tadi, laptop yang kalian gunakan akan terasa aman-aman aja alias nggak ada masalah. Meskipun laptop kalian RAM-nya 4GB, prosesornya Celeron, Intel i3 atau Ryzen 3, itu akan tetap smooth aja bro. Cuman perlu kalian ketahui bahwa laptop yang RAM-nya 4GB, ketika teman-teman menggunakan 3 aplikasi secara bersamaan terus nambahin aplikasi yang lain, contohnya kalian buka WA, terus kalian juga membuka aplikasi seperti Instagram ataupun TikTok, di sana itu mulai kerasa agak nggak nyamannya bro. Laptop kalian akan berhenti sepersekian detik, jadi kalian akan menunggu, ini kayaknya ada yang nggak nyaman. Mungkin teman-teman udah ada yang merasakan hal seperti tadi. Nah, itu adalah suatu kejadian yang wajar bro, karena laptop kalian hanya menggunakan RAM yang mungkin basic di 4GB. Karena kalau kita melihat aplikasi yang ada di era tahun 2022 kayak gini, belum lagi ditambah updatean Windows, itu akan memakan banyak kinerja RAM yang ada di laptop ini. Jadi solusinya paling gampang adalah kalian harus mengupgrade laptop kalian ditambah dengan ukuran yang lebih gede, misalkan jaringan 8 ataupun dengan ukuran yang lebih gede, supaya nanti kerja laptop kalian akan lebih smooth. Karena pada dasarnya memori itu kerjanya adalah berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data atau loading yang ada di komputer, sehingga penyimpanan data, membuka data, dan juga menjalankan program akan semakin cepat sesuai dengan besarnya RAM yang ada pada laptop kalian. Intinya, untuk ulasan review kali ini, kita nggak akan cuma ngasih informasi seputar produk saja, tapi juga akan kita kasih untuk informasi mengenai mengupgrade memori, dan kira-kira yang pas itu kita ngupgrade-nya berapa giga untuk perangkat laptop kalian. Tapi juga harus dikasih catatan bahwa laptop yang bisa di-upgrade, yang bisa diaplikasikan untuk informasi yang saya berikan ini. Misalkan kalian udah mengupgrade, tapi laptopnya tetap aja lemot atau ngelag-ngelag, masih bisa ada solusi yang lain, yaitu diinstal ulang bro. Terus kalau diinstal ulang masih tetap aja agak lemot dan lelet, ada solusi yang paling terakhir, yaitu dijual terus beli yang baru. Ya, itu solusi paling simpel kalau teman-teman merasakan hal yang nggak nyaman dengan laptop kalian. Tapi saya berharap dengan informasi ini bisa akan lebih menghemat budget kalian, biar nggak sampai beli laptop yang baru dan mengeluarkan budget ekstra. Oh iya, untuk laptop yang kita review ini, dia adalah sebuah laptop dari merek Lenovo yang memang dibuat untuk segmen bisnis bro. Ini adalah laptop Lenovo seri ThinkBook 15 G3CL yang harganya dibanderol di angka Rp7.999.000. Nah, kalau kita berbicara harga 8 jutaan, sebenarnya untuk produk Lenovo sendiri kita akan bisa mendapatkan spek yang lebih tinggi dari produk ini. Contohnya untuk varian V14 yang menggunakan Ryzen 5 dan dibanderol di angka cuma Rp8.500.000. Tapi perbedaannya kalau kita berbicara seri bisnis, otomatis ada sesuatu yang berbeda dan spesial yang ada di dalam laptop ini. Salah satunya adalah ini laptop memiliki full casing aluminium dan juga memiliki standar military grade, yang artinya kalau kalian gunakan, ini laptop akan tahan banting plus nggak akan sering bermasalah bro. Selain fitur premium casing tadi, produk ini juga memiliki layar 15,6 inch dengan hardware yang cukup impian banget digunakan untuk kerja, karena produk ini menggunakan panel layar IPS, resolusi Full HD, serta kecerahan di angka 250 nit, dan juga memiliki standar sertifikasi TÜV Rheinland yang akan membuat kalian nyaman meskipun berjam-jam menatap layar monitor laptop kalian. Jadi memang fitur-fitur premium ini nggak selalu dikasih Lenovo di semua seri laptopnya. Tapi di seri tertentu seperti ini, dia baru mengaplikasikan fitur-fitur unggulan tadi, tapi juga dengan harga yang lebih khusus bro. Terus laptop ini pengalaman saya yang unik juga adalah karena dia memiliki keyboard layout yang full size, yang menurut saya dengan adanya full size kayak gini akan lebih membantu kebutuhan teman-teman yang memang kerjaannya berhubungan sama angka-angka, entah do-way, trading ataupun yang lain. Kalau ada angka-angka nomor hebatnya kayak gini akan lebih membantu pekerjaan kalian. Terus juga produk ini dilengkapi sama sistem security yang jempolan.
berupa fingerprint yang terletak pada tombol power, serta kamera yang memiliki privacy shutter sehingga bisa menjaga privasi kalian. Oh iya, sebagai pelengkap juga, di varian Lenovo Sharing ThinkBook ini juga dilengkapi dengan WiFi serta Bluetooth dan colokan-colokan yang cukup lengkap. Jadi kalau kalian beli produk ini nggak usah beli converter, ini semuanya udah ada di bagian sisi kiri dan kanan. Mulai jack RJ45 yang jarang disematkan di laptop tipis, terus juga colokan USB Type-C yang bisa kalian manfaatkan sebagai charger. Ini semuanya udah ditanamkan pada produk seri bisnis seri ThinkBook 15G3CL ini. Dari segi spesifikasi, sebenarnya varian laptop ini udah bener-bener nyaman bro, nggak usah di-upgrade, ini juga udah cukup oke. Karena varian laptop ini sudah menggunakan AMD Ryzen 3 yang serinya 5300U, terus juga disandingkan sama RAM bawaan 4GB yang bisa kita upgrade hingga 36GB. Sementara untuk penyimpanannya, produk ini sudah menggunakan SSD M2 NVMe dengan kapasitas sebesar 512GB plus ada satu slot SATA kosong. Jadi intinya produk ini dalamannya full upgrade untuk memori dan penyimpanannya bisa dual storage. Dan sebagai pelengkap, varian produk ini juga udah dilengkapi sama Windows 11 sama Office 2021. Jadi kita akan kembali ke topik utama bahwa produk ini akan kita upgrade, namun akan kita tes juga. Yang pertama, kita akan ngetes dengan RAM bawaan 4GB, kita akan tes melalui tes benchmark, tes gaming, dan juga tes yang lain, supaya teman-teman bisa menjadi tolak ukur kira-kira laptop ini enaknya di RAM berapa kalau di upgrade. Setelah RAM 4GB, kita akan menambahkan RAM 4GB lagi, jadi RAM-nya itu jadi 8GB. Terus setelah 8GB, RAM-nya akan kita copot yang 4GB-nya tadi, kita tambahkan 8GB dan menjadi 12GB, dan akan kita tes juga sama kalian. Dari 3 buah pengetesan tadi, kalian mungkin bisa menyimak seperti angka-angka sudah kita hasilkan seperti ini, biar kalian tahu, oh ternyata perbandingan antara memori kalau bawaan 4GB terus di upgrade itu kayak gini, peningkatannya seberapa signifikan, supaya data ini bisa membantu kalian dalam hal meningkatkan performa laptop yang sudah kalian miliki. Nggak peduli laptop lama, laptop baru, kalau RAM-nya udah di upgrade, otomatis dia bisa lebih cepat kawan. Jadi intinya kalau kita bahas mengupgrade memori pada laptop baru ataupun laptop lama, ya otomatis kalau kita upgrade-nya lebih gede, ini akan lebih cepat. Itu otomatis bro ya. Tapi ini ada beberapa aspek yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah mungkin laptop kalian yang seri lama itu maksimalnya bisa di-upgrade memori mencapai berapa giga. Itu penting diperhatikan dulu, datanya kalian lihat dulu. Yang kedua adalah harga yang ditawarkan pada memori yang akan kalian beli. Misalkan kalian budgetnya mungkin cukupan, mending ditambahkan 4GB cukup. Tapi kalau kalian ada budget lebih, ingin performanya lebih nyaman, ditambahkan 8GB biar terbaca 12, akan lebih nyaman dan lebih cepat. Tak jamin itu bro. Tapi overall kalau kita melihat dari segi varian laptop seri ThinkBook 14, maksudnya ThinkBook 15 ini sendiri, dia paling nyaman kalau menurut saya. Kalau kita melihat dari harganya, kita bisa menambahkan 8GB, itu akan paling nyaman. Tapi kalau kita budgetnya cuma cukup nambah 4GB, saya rasa ini juga udah termasuk worth it banget untuk dipakai kalau sudah di upgrade. Karena memang pada dasarnya laptop ini udah cukup kenceng meskipun dia pakai memori 4GB. Penyebabnya adalah varian produk ini sudah menggunakan Ryzen 3 yang serinya 5000, terus juga ditunjang sama SSD M2 NVMe yang kecepatannya cukup tinggi di atas 2000 MB/s. Itu juga bisa menjadi salah satu tolak ukur kalau kalian pengen upgrade masih kerasa lemot, mungkin bisa lihat SSD-nya, dia memang speednya udah standar atau memang udah ya mungkin lama jadi kesehatannya menurun, akhirnya juga lemot juga. Ya mungkin cukup sekian, terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang memiliki laptop dan bisa di-upgrade memorinya. Sampai jumpa lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke.